Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Hadratul mukarramin, segenap para alim, para ulama yang saya hormati, pimpinan Majelis Nurul Hidayah Bapak Supriyadi, yang kami hormati Ustaz Abdul Wahab, Ustaz Andika, Ustaz Hafid, Ustaz Ajeman, bapak-bapak, ibu-ibu, anggota Majelis Nurul Hidayah yang semuanya tak dapat saya sebut satu persatu, namun tak mengurangi rasa hormat pada kesempatan ini, yang semuanya saya hormati. Hadirin yang dimuliakan Allah, tidak ada yang diciptakan Allah itu yang tidak berpasangan. Ketika ada dunia pasti ada akhirat. Ketika ada siang pasti ada malam. Tidak mungkin siang akan berlalu tanpa malam menjelang. Begitupun ada laki-laki, ada perempuan, ada senang, ada susah. Ada keindahan juga, ada kesengsaraan. Oleh karena Rasulullah SAW bersabda, "Az-zulumatu khamsun, as-suruju laha khamsun." Kegelapan itu ada 5 macam, kata Rasulullah. Begitu juga yang menerangi dari 5 kegelapan itu juga ada 5 macam pula. Apa di antara yang 5 yang dimaksud oleh Rasulullah SAW ini? Yang pertama, hubbud dunya zulmatun. Orang yang terlalu cinta kepada dunia kemudian dia melupakan akhiratnya, itu adalah kegelapan. Artinya orang yang berlebih-lebihan mencintai dunia, dia hidup di dunia yang akan penuh dengan kegelapan. Hatinya tidak bisa dikendalikan, sehingga apa yang dilakukan di atas dunia seolah-olah dia tidak akan pernah mati, dia tidak akan pernah pilih lagi apakah itu yang didapatkan itu dari jalan yang benar ataupun tidak. Agama menuntun kepada kita agar kita hidup seimbang, dunia akhirat itu seimbang. Kenapa? Karena orang hidup pasti mati. Tidak ada orang yang bernyawa itu yang tidak akan mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti merasakan kematian. Begitu juga kita yang masih hadir ini. Kita tetap menghadapi kematian itu. Oleh karenanya, silakan kita nikmati hidup di dunia, silakan cari harta sebanyak-banyaknya, tapi jangan lupa kita menikmati hidup dunia harus tetap sesuai dengan apa yang diajarkan, yang dituntunkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika dunia terlalu cinta kepada dunia itu sebuah kegelapan. Apa sesungguhnya yang menjadi penerangnya agar kita bisa hidup seimbang? Wasirajul laha at-taqwa. Penerangnya dari kita hidup di dunia ini adalah at-taqwa. Yang disebut takwa itu adalah imtitsalu awamirillah wa ijtinabu nawahihi, yaitu melaksanakan segala yang diperintahkan Allah dan menjauhkan segala larangan Allah. Ketika kita hidup di dunia, kita nikmati kehidupan dunianya, kita kerja di dunia cari kesenangan, tapi kita imbangi dengan ketakwaan, maka itulah orang-orang yang akan nanti akan menghadap Allah dengan keadaan husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Itu yang pertama. Yang kedua, adzambu zulmatun wasiraju at-taubah. Dosa, perbuatan yang dilakukan oleh kita dari perbuatan dosa, baik itu dosa kecil ataupun dosa besar, baik itu dosa yang sedikit ataupun dosa yang banyak, itu adalah kegelapan, kata Rasulullah. Orang ketika biasa melakukan dosa, dia tidak imbangi dengan taubat, tidak diimbangi dengan istighfar, tidak diimbangi dengan minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dosa yang dilakukan akan semakin menumpuk, akhirnya menggunung. Ketika telah menggunung, maka dia akan kesulitan untuk mengikis dari dosa-dosa itu. Ketika dia tidak dikikis ketika hidup di dunia sampai dibawa mati menghadap Allah Subhanahu wa taala, maka yang akan dia hadapi adalah kesulitan yang lebih besar ketimbang dia hidup di dunianya. Karena di pengadilan akhirat tidak akan ada perbuatan baik yang baik ataupun yang salah kecuali nanti mendapat balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Fariqum fil jannati wa fariqum fis sa'ir. Yang baik akan dibalas dengan surga, yang tidak baik, perbuatan salah, perbuatan dosa akan dibalas dengan neraka Allah. Na'udzubil. Mudah-mudahan kita semua tidak masuk neraka Allah. Yang kedua, sedangkan yang ketiga, wal qabru zulmatun wasiraju lahu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika bapak ibu amalnya baik, maka di dalam kubur temannya juga baik-baik. Kenapa? Karena kuburan bagi orang yang meninggal dalam keadaan selamat, orang calon-calon ahli surga, maka kuburan itu ada taman-taman surga. Maka yang bisa menerangi kuburan kita itu apa? Zikir kepada Allah. Hari-hari kita banyak berzikir, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kan mudah itu, tidak berat. Oh, saya lagi sibuk pagi, saya nandor. Emang apa nandor menyebut itu?
sambil nandor la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, sambil ngecebirin la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yang penting ibu jangan di WC sambil apa kata orang Melayu, kalau mendurunya meresap, sambil mau ngebom sambil mengucapkan la ilaha, tak boleh. Jadi dalam keadaan santai, di daerah santai, banyak berzikir, pegang tasbih. Kenapa? Karena itu bu, itu yang akan menerangi kuburan ibu sekalian. Kalau pengen ibu di kuburannya terang, jangan nyiapkan lampu bilik, tapi siapkan wiridan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, itu diperbanyak. Paham ya? Yang ketiga, yang keempat, wal akhiratu zulmatun wasiraju laha al amalus shalih. Akhirat itu juga gelap, karena ketika Allah menggoncang bumi ini, datang hari kiamat, semua akan diratakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kehidupan, baik itu manusia, jin, tumbuhan, semuanya rata. Bahkan malaikat pun itu semuanya meninggal. Dicabut semua oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pada hari kebangkitan di akhirat nanti, semuanya akan tumbuh sebagaimana kita menyemai kecambah. Ibu menyemai kecambah itu gimana tumbuhnya, Bu? Seperti itulah nanti tumbuhnya makhluk-makhluk ini di akhirat kelak. Tumbuhnya juga macam-macam. Tidak mungkin kita itu seperti apa yang kita lihat sekarang. Bang Miji macam ini misalnya, badan gemuk, bisa saja tumbuhnya nanti dia langsing, ganteng, dan lebih ganteng dari ini, bisa saja. Kenapa? Karena tergantung amal kebaikan. Tergantung amal kebaikan. Orang yang berdosa nanti ketika dibangkitkan di akhirat di padang mahsyar, dia tidak bisa kepalanya ini berwujud manusia kalau orang yang berdosa. Kenapa? Karena orang yang berdosa, orang yang akan disiksa oleh Allah di nerakanya Allah Subhanahu wa taala, dia tidak boleh berwujud seperti ini. Kenapa? Karena wujud manusia ini adalah wujud melambangkan Ahmad, melambangkan lafaz Muhammad. Segala sesuatu yang melambangkan lafaz Ahmad, melambangkan lafaz Muhammad, itu tidak bisa dilalap oleh api. Makanya ketika dibangkitkan, orang yang tidak selamat itu nanti wujudnya bisa berwujud kepala anjing, bisa wujud kepala babi, macam-macam, tergantung apa yang biasa dia lakukan di dunia. Kalau biasa dia suka menjilat, berarti kepala anjing. Menjilat apa loh? Lain. Kalau menjilat bininya enggak apa-apa, itu surga. Apalagi istri menjilat suami itu mencium hajar aswad. Jadi tiap pagi bangun subuh, ibu-ibu jangan lupa bang, mana hajar aswad ya bang? Ada lagi hajar aswad. Itu amal soleh. Penerangnya apa? Amal soleh, amal kebaikan. Seperti ini kita ikut pengajian, sholat 5 waktu, bersedekah, berbuat baik kepada orang lain, senyum kepada orang lain. Saya punya ilustrasi begini. Saya akan cerita. Ada seseorang namanya Pulan. Pulan ini punya teman 3 orang. Yang satu namanya Harben, yang kedua namanya Anis, yang ketiga namanya Amsol. Teman yang pertama namanya Harben. Si Pulan ini begitu cinta, begitu sayang kepada Harben ini. Dia tidak mau berpisah. Tidur juga dia bersama Harbennya ini. Berjalan bersama Harbennya. Kemana-mana dia bersama Harben. Tak bisa terpisahkan. Tidak kelihatan sebentar saja Harben ini dicari oleh si Pulan ini. Saking cintanya dia kepada Harben ini. Teman yang kedua itu namanya Anis. Dia juga cinta kepada Anis ini. Tetapi cintanya tidak seperti cinta dia kepada Harben ini. Memang ketika butuh dicari siapa yang nama Anis kawannya ini. Tapi ketika kadang-kadang ada saatnya dia tidak perlu kepada Anis ini. Tidak selamanya dia selalu berjalan dengan Anis ini. Ada saat-saatnya berjalan dengan Anis itu, ada saatnya tidak. Artinya cintanya dibanding dengan Harben jauh lebih cinta kepada si Harben ini. Sedangkan temannya yang ketiga itu namanya Amsol. Dia hanya kebetulan saja ketemu di jalan. Dia tidak pernah namanya dia seperti kepada Anis dan Harben ini. Biasa-biasa saja, hanya kenal begitu saja. Seperti angin lalu. Ketika ketemu dia menyapa, tapi ketika dia tidak ketemu, dia tidak pernah mencari. Hadirnya tidak begitu senang dia, tetapi ketika tidak ada juga dia tidak susah. Itulah teman yang ketiga namanya Amsol. Akhirnya suatu ketika si Bulan ini dapat musibah. Dia harus dipanggil, harus hadir ke pengadilan. Menghadap ke pengadilan, susah dia. Siapa yang akan membela aku ini? Coba akan kudatangi Harben yang begitu sangat kucintai ini. Tapi ketika diutarakan niatnya minta temani dia ke pengadilan, apa jawab Harben? Oh ada kawan, aku memang kawan kau yang paling kau sayangi, yang paling kau cintai, kemana-mana kau selalu bawa aku. Tapi kalau udah urusan pengadilan, aku angkat tangan, aku tak mau ikut tahu, tak mau aku untuk membela kau. Sedih yang nama Bulan ini, kenapa? Orang yang begitu dia sayang, ternyata dia tidak bisa untuk membela ketika si Bulan ini mendapat kesusahan.
Sambil sedih dia datang lagi ke teman yang nomor 2, namanya Anis. Ketika diutarakan maksudnya, dia minta temani ke pengadilan. Apa jawab Anis? Aku kalau cuma ngantar ke pintu jadi pengadilan aku mau mah. Tapi kalau masuk ke dalam membela kau agar kau dibebaskan di pengadilan, aku tidak sanggup. Aku tidak mau itu. Kamu cari orang lain saja. Kalau hanya sekedar ngantar, oke, aku akan antar kau sampai ke pintu pengadilan. Tambah bingung lagi. Kemana dia akan mengadu dan untuk menyelesaikan persoalannya ini? Akhirnya teringat di kawan yang nama Amsol. Akhirnya didatangi, meskipun sebenarnya dia tidak begitu berharap. Kenapa? Karena tidak mungkin. Orang yang dia cintai saja, dia tidak bisa membela kepada si Fulan ini. Apalagi orang hanya dikenal di jalan sebentar-sebentar saja, yang tak pernah dia berjasa apapun kepada orang itu. Tapi tetap dia datangi dan dia curhat, diceritakanlah semua persoalannya. Dia minta pembelaan untuk dipanggil menghadap ke pengadilan. Di luar dugaan apa jawaban Amsol ini? Kawanku, kamu ini memang tidak begitu akrab denganku. Tapi setiap persoalanmu, apakah itu persoalan kecil ataupun besar, aku yang akan membela sampai nyawaku pun akan kupertaruhkan sehingga engkau nanti di pengadilan itu bisa diselamatkan. Jangan sampai engkau masuk penjara. Apapun akan kukorbankan untukmu. Hartaku akan kukorbankan. Semua tenaga pikiranku akan kukorbankan. Bagaimana caranya agar engkau bebas di pengadilan itu? Bapak Ibu sekalian, dari cerita ini yang saya maksud ini apa? Pertama Harben, yang kedua Anis, yang ketiga Amsol. Harben itu apa, Bu? Harta benda. Dengan harta benda kita berjalan kita bawa, tedok kita bawa, ada di dalam rumah, rumahnya dikunci. Di dalam rumah dibuatkan lemari, lemarinya dikunci. Di dalam lemari masih ada kotak lagi, kotaknya dikunci lagi. Kenapa? Karena saking sayangnya kita kepada harta kita, takut kita kehilangan. Kemana-mana dibawa, bahkan ditaruh diikat di pinggangnya. Kalau laki-laki bahkan biasanya ditaruh di ketimangnya, diikat pinggangnya. Kenapa? Takut ketahuan takut ketahuan istri. Saking cintanya kita dengan harta. Ketika kita tinggal, apa yang terjadi? Apakah mobilmu ikut? Apakah rumahmu ikut? Apakah tanahmu yang berhektar-hektar itu ikut? Tidak, Bu. Dia tetap di rumahnya. Tidak mau ngantar ke kuburannya. Jangankan mau ikut masuk ke dalam kuburan, ngantar di permukaan kuburannya saja, di pintu kuburan saja, hartamu itu tidak bisa, tidak akan pernah mau. Itukah yang selalu kita cintai, kemudian kita melupakan orang lain? Itukah yang selalu kita sayangi, kemudian kita sampai kelahi dengan saudara sendiri? Jangan pernah itu terjadi. Kenapa? Karena harta yang bisa dibawa pulang hanya satu, harta yang kau sedekahkan. Harta yang bisa kau bawa pulang hanya harta yang bisa kau yang engkau berjuangkan di dalam Allah Subhanahu wa taala. Itulah nanti yang akan ibu bawa ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Anis itu anak istrimu. Mau nangis darah sekalipun istrimu, ketika engkau meninggal dia tidak akan pernah ikut mau masuk ke kubur. Tidak mau. Paling enggak di atas kuburan sambil paling enggak gitu aja, Bu. Sehari 2 hari masih sedih, seminggu mungkin masih sedih, 40 hari masih sedih. Tapi setelah 40 hari, pincu mulai merah bibirnya, pipi mulai glowing, mulai pelan-pelan terlupakan suaminya. Itu istri. Suami tidak nunggu 40 hari, besoknya pun langsung. Kenapa? Karena sudah ada. Tidak ada istrimu itu yang mau ikut ke dalam kuburanmu, tidak ada. Mereka hanya sampai di pintu saja. Itulah Anis, yaitu anak istri. Ada teman yang ketiga, Bu, yang di dunia tidak ibu perhitungkan. Pokoknya dia hadir ibu tak senang, dia tidak ada juga ibu tak susah. Apa itu? Dialah Amsol, amal soleh. Ibu berjalan di jalan, nemu manggar kelapa, ibu angkat ketepikan. Itu nanti yang akan menghadapi, membela ibu di hadapan di pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Ibu yang bersedekah ke pesantren, bersedekah ke masjid, ibu yang bersedekah kepada orang lain, ada tamu dikasih makan, ada tamu dijamu sebaik-baiknya. Itu amal soleh seperti itu. Sholat ibu, puasanya, pengajian yang seperti ini yang akan membela. Dia tidak akan pernah mau menyingkir dari sisi kita sampai kita benar-benar selamat masuk ke surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu, berbuat baik itu jangan dianggap remeh. Sekecil apapun perbuatan baik, itu semua nanti akan nampak di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hidup harus seimbang. Silakan duniamu kejar sekuat tenagamu, tapi jangan lupa bahwa setelah dunia kita akan ada akhirat. Setelah dunia kita akan ada kematian, ada
nanti keadilan yang begitu dan sangat benar-benar adil, yaitu ketika di pengadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir yang kelima, wasiratu dzulmatun wasiratu lahu al-yaqin. Siratul mustaqim itu adalah gelap. Siratul mustaqim itu ada di atas neraka jahanam. Diibaratkan oleh ulama seperti rambut terbelah 7. Itu sebenarnya sebuah ibarat saja. Artinya begitu tajamnya siratul mustaqim yang akan kita lalui itu. Maka orang yang melewati siratul mustaqim itu nanti dia bermacam-macam. Ada yang kalbartil khatib, sebagaimana petir menyambar, sampai di seberang sana. Lepas. Ada seperti orang berlari, ada seperti orang berjalan, ada seperti orang berangkat, ada seperti orang duduk nyesot, ada yang tak bergerak-gerak. Siapa kalbartil khatib? Itulah para nabi dan rasul, salafus sholihin, para syuhada. Yang seperti orang berjalan sampai yang nyesot, itulah kita. Kalau kita hidup di dunia, banyak amal kebaikannya, lebih banyak ibadahnya daripada perbuatan jahatnya. Insya Allah kita di siratul mustaqim itu, kita meskipun hanya berjalan, meskipun hanya ngesot, akan sampai ke seberang siratul mustaqim. Ada bu yang ngesot, pasti tengah langsung terbelah dia, langsung masuk ke neraka jahanam. Alhamdulillah, mudahan kita diselamatkan Allah. Tapi ada beberapa kelompok manusia nanti yang tidak akan melewati siratul mustaqim, tetap nyebrang di situ, tapi dia tidak melewati titian itu. Siapa? Yang pertama adalah pemuda yang memanfaatkan ketika mudanya mustaqatun ilal masjid, yang hatinya bergantung kepada masjid. Ia rajin ke masjid, sholat di masjid, membersihkan masjid, masjid kotor dibersihkan. Itu termasuk yang cinta kepada masjid. Yang kedua, cinta kepada masjid itu bisa kita bersedekah di masjid itu. Masjid kurang apanya? Oh, kurang semen, bantu semen. Artinya ke tempat-tempat ibadah seperti itu. Ada sayangan saja. Jadi diantaranya itu, maka sedekah itu bu, itu yang akan mengangkat bala dari Allah Subhanahu wa ta'ala sampai di akhirat nanti akan membela kita semua. Jangan sampai kita masuk neraka jahanam, karena itulah neraka yang paling dahsyat, itu neraka jahanam. Mudah-mudahan kita semuanya masuk surga semua, amin. Dengan sandal-sandalnya juga masuk surga, amin. Nah, itu jangan tanggung-tanggung berdoa ke Allah itu, ya Allah masukkan saya ke surga ya Allah, dengan sandal-sandal saya pun masuk. Kenapa? Bisa nggak? Bisa, sama bilang Pak Isa. Sayyidina Bilal itu sampai dengan terompaknya, sandalnya pun masuk ke surga. Kita jangan mau kalah. Karena ketika Isra Mi'raj, Rasulullah SAW itu menemukan sandalnya Sayyidina Bilal itu ada di surga. Ketika pulang ke dunia, Rasulullah dipanggil Sayyidina Bilal. Bilal, apa amalanmu? Kok kamu punya kelebihan daripada sahabat yang lain? Apa kelebihanku Rasul? Aku melihat di surga itu ada terompakmu, ada sandalmu. Apa yang kau lakukan? Apa jawab Sayyidina Bilal? Yang kulakukan adalah apa yang engkau perintahkan Rasul, apa yang engkau ajarkan. Tidak, Bilal, kamu ada amalan yang tidak pernah aku beritahu, tapi kau lakukan. Akhirnya Bilal terserah. Apa itu Bilal? Saya itu Rasul, yang pertama tidak pernah saya itu lepas wudu. Sudah batal wudu lagi. Dan setiap saya setelah berwudu, saya pasti sholat sunnah 2 rakaat di syukri wudu. Jadi setiap berwudu Bilal ini pasti sholat 2 rakaat. Setiap saya Bilal, benar kau Bilal. Dibenarkan oleh Rasulullah, tidak pernah diperintah Rasul, tapi dilakukan dan kemudian dibenarkan oleh Rasulullah SAW. Itulah kalau di dalam ilmu mustalah hadis kita disebut dengan istilah hadis taqririyah. Itu namanya itu. Ya, paham ya? Nah, jadi perbanyak ibadah sunnah agar kita banyak dapat bonus, dapat diskon dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.